Kita masih melanjutkan penjelasan hadis tentang rukun agama, bahwa dalam pertemuan Rasulullah dengan Jibril itu salah satu yang menjadi pilar agama, yaitu adanya puasa di dalam rukun Islam itu sendiri. Nah, kita sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban, yang insya Allah tentunya sebulan lagi nanti kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan saya kira ini patut bagi kita, mudah-mudahan masih ada satu kali lagi pertemuan untuk kita bahas dan kita perdalam tentang puasa bulan Ramadan. Baik, kita lihat saja ke catatan yang sudah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyamu yutlaqu 'alal imsak. Qala Allah Ta'ala, inni nadartu lirrahmani sauma, ay imsakan 'anil kalam. Wal maqsudu huna al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyati. Puasa secara umum artinya adalah menahan, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar untuk puasa kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ini adalah ucapan Siti Maryam ketika dia akan berproses melahirkan Nabi Isa alaihissalam, sehingga ketika dia ditanya oleh orang, dia nggak mau menjawab dulu karena bertubi-tubinya pertanyaan, ya. Dia yang gadis, orang tua yang baik, keturunan yang baik, ya. Bapaknya itu Imran adalah pengurus atau DKM-nya Masjid Al-Aqsa pada waktu itu. Pamannya Nabi Zakaria adalah juga nabi besar, ya. Ternyata dia diminta dan ditetapkan oleh Allah hamil tanpa punya suami, ya. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Akhirnya daripada harus menjawab satu-satu pertanyaan, maka kata Siti Maryam, saya bernazar untuk berpuasa. Puasa yang dimaksud oleh Siti Maryam itu adalah menahan diri, yaitu tidak berkata-kata, ya. Menahan diri dari ngomong. Jadi menahan diri dari apapun yang bentuknya sifatnya menahan, itu namanya disebut dengan puasa, ya. Secara umum deh pokoknya, menahan diri tidak ngomong, tidak bicara, itu puasa. Menahan diri tidak tidur, itu puasa. Menahan diri tidak makan, itu puasa, ya. Menahan diri untuk apa saja, nah itu dalam bahasa dinamakan dengan shaum, puasa namanya. Nah, wal maqsudu bihi huna al-imsaku 'anil muftirat. Sementara yang dimaksud dalam kajian kita ini, yaitu puasa adalah upaya untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi ma'an niyati, disertai dengan niat. Nah, karena ini puasa Ramadan, ya, yang hukumnya wajib, maka upaya untuk menahannya dari waktu yang telah ditentukan oleh syariat ini nggak boleh dirubah, ya. Dari, ya, kalau kita di sini ada waktu imsak begitu, ya. Nah, itu merupakan rambu-rambu untuk kita memulai menahan diri kita, menjaga diri kita, jangan lagi mencicipi makanan, minuman, ya, yang dikhawatirkan nanti membawa batalnya puasa. Nah, jangan lupa bahwa yang namanya puasa itu adalah ibadah, maka ibadah itu harus disertai dengan niat, ya. Tidak ada ibadah yang tidak disertai dengan niat. Jadi wajib niatnya. Maka, ya, para bapak yang sudah biasa berjamaah di sini, maka setiap malam itu tarawih jangan ditinggalkanlah, karena dengan cara tarawih itu kita lebih tertolong, ya. Tertolongnya di saat kita tarawih itu ada pembacaan niat bersama-sama di situ, ya. Mudah-mudahan niatnya dibaca dan juga dilintasi di dalam hati,
sehingga puasa kita selama ya Ramadan itu dinyatakan sah. Sebab kalau puasa Ramadan yang hukumnya wajib tidak disertai dengan niat di malam hari, maka puasanya dinyatakan batal. Ya, puasanya dinyatakan batal. Artinya karena batal, yang pertama dia tetap tidak boleh makan dan tidak minum, tetapi dia wajib membayar, ya, mengqadha puasa yang dinyatakan batal tersebut disebabkan karena tidak adanya niat. Nah, ini nanti kalau kita perdalam lagi dalam bahasan puasa lebih mendalam lagi dalam bahasan fikih, itu ke sana pembahasannya. Kita lihat dulu sekarang keutamaan puasa bulan Ramadan berdasarkan hadis-hadis. Yang pertama, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi namanya. Ya, hadis yang idenya, maknanya itu dari Allah tapi dibahasakan oleh Nabi Muhammad. Apa isinya? Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap perbuatan anak Adam, yaitu manusia, itu menjadi miliknya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Wasyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas. Maka apabila salah satu di antara kalian mengalami hari-hari berpuasa, menjalani hari-hari berpuasa, fala yarfas, maka jangan berkata jorok, berkata yang tidak senonoh, ya. Wala yaskhab, jangan banyak berteriak-teriak, entah teriaknya pelan atau kenceng, ya, atau apalah, pokoknya jangan ngomongin sesuatu yang berkait dengan makanan, dengan kenaikan harga dan lain sebagainya. Kan kalau udah puasa tuh biasanya begitu tuh, ya. Banyak teriakan-teriakan, apakah naiknya pangan, naiknya sembako dan lain sebagainya. Dari sekarang nih, ya, minyak sudah susah, gula sudah susah gitu. Sekarang nih mungkin Allah lagi ngajarin kita kali nih pelan-pelan, ya. Nanti menuju Ramadan mungkin makin susah kali di sononya. Begitu, kita nggak tahu juga, ya. Tapi kalau udah diajarin dari sekarang oleh Allah, minyak susah, tempe tahu harganya mahal, daging mahal. Ya udah kalau begitu jangan dibeli itu yang begitu-begitu jadinya, ya. Biar puasanya cukuplah makan dengan apa adanya aja begitu. Wala yajhal, dan juga jangan, ya, enggak peduli, enggak mau tahu, ya. Enggak boleh jadi orang seperti itu. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun marratain. Kalau ia dicaci maki orang atau ia diajak untuk bertengkar, falyaqul, maka katakan kepada orang yang mencaci maki atau yang bertengkar tadi, inni shaimun, saya puasa, ya, mengalah, ya. Jangan membalas orang yang mencaci maki kita, jangan melawan orang yang ngajakin kepada kita untuk bertengkar kalau kita memang dalam keadaan berpuasa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan sungguh, ya, demi Allah di mana jiwa Muhammad berada pada genggamannya, la khulufu famil shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misik, bahwa perubahan bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat nanti, ya, dibandingkan dengan wanginya semerbaknya minyak kasturi. Walisaimi farhatani yafrahuhuma, dan bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan di mana dia akan mengalami bahagia tersebut. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka puasa, maka ia akan merasa gembira dengan datangnya waktu berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan apabila nanti dia bertemu dengan Tuhannya, maka dia akan berbahagia dengan ganjaran dan pahala puasa yang Allah berikan. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i, riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i.
Yang pertama para bapak sekalian, yang perlu kita perhatikan bahwa puasa itu ya satu ibadah yang catatannya tidak diserahkan kepada malaikat. Ya, catatan pahalanya tidak diserahkan kepada malaikat. Yang kita tahu kan selama ini, yang kita imani, setiap aktivitas kita, perbuatan dan omongan kita itu ada malaikat yang mencatat kiri dan kanan kita. Kita kenal dengan malaikat raqib dan atid, ya. Contoh Allah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang terlintas di mulut kita kecuali ada catatannya oleh malaikat raqib dan atid. Manakala omongannya bagus dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan. Manakala omongannya buruk dicatat oleh malaikat pencatat keburukan. Nah, sekarang ketika kita berpuasa itu merupakan satu ibadah yang sangat luar biasa sekali, sampai-sampai malaikat tidak diberikan hak untuk mencatat pahala kita. Ana ajzi bihi, dan saya yang nanti akan mencatatkan dan memberikan pahalanya bagi orang yang berpuasa tersebut, ya. Dan puasa itu ketika kita sudah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang lain diserahkan kepada kita. Salat kembali kepada kita. Ya. Zakat pahalanya kembali kepada kita. Kalau nanti zakat itu memberikan keberuntungan, keberuntungannya balik kepada diri kita. Ya. Haji begitu juga. Ya, kembali kepada diri kita. Tapi kalau untuk puasa itu yang kita amalkan terangkat kemudian Allah terima dan menjadi milik Allah. Allah yang memeliharanya, Allah yang menjaganya, Allah yang membalasnya. Kapan itu akan diberikan bukti dan realisasinya? Nanti pada hari kiamat. Paling tidak Allah udah kasih tahu. Satu kenikmatan dan kehebatan besar dari puasa itu adalah ketika nanti kita di hari kiamat, perubahan mulut kita yang begitu tidak nyamannya di bulan Ramadan karena kita puasa, ternyata ya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti itu jauh lebih wangi, lebih semerbak, lebih harum dari minyak misik atau minyak kasturi. Itu segitu aja udah Allah gambarkan satu baru tuh, ya. Belum yang lainnya. Ya, nanti ada surga khusus buat orang yang berpuasa dan lain sebagainya, ya. Nah, berarti kalau gitu ini merupakan ibadah ya yang Allah sudah kasih tahu betapa besar ya fadilahnya. Untuk apa? Memotivasi kita supaya kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr Nabi bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Ya. Maaf. Puasa dan Al-Qur'an itu nanti keduanya akan memberikan syafaat kepada hamba yang melakukannya ya pada hari kiamat. Apa yang dilakukan oleh puasa? Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawat bin nahari fasyafi'ni bihi. Wahai Tuhanku, kata puasa, aku telah mencegah orang ini untuk makan dan menuruti hawa nafsunya di siang hari. Maka sekarang izinkan aku untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang tersebut. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, mana'tuhu an-naum bil-lail. Ya Allah, aku mencegah orang ini dari tidur di malam hari karena membaca aku. Fasyafi'ni fihi. Maka izinkan aku untuk aku berikan syafaat kepada orang yang membaca aku di malam hari. Fayashfa'ani, maka puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Rawahu Ahmad bi sanadin sahihin, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya. Ramadan itu memang kombinasi yang paling indah
Ya, antara puasa dengan membaca Al-Qur'an, ya. Ya, kalau bulan-bulan sekarang ini kalau kita baca Al-Qur'an mungkin tidak seintensif kita di bulan Ramadan. Mungkin saya yakin dibaca, ya. Tapi ya dari jumlah surat yang kita baca, kesempatan untuk membacanya, mungkin juga kenyamanan kita membaca Al-Qur'an baik di malam hari, di pagi hari, di siang hari, itu berbeda ya suasananya apabila kita bandingkan dengan ya pelaksanaan di bulan Ramadan, ya. Maka kombinasi yang sangat baik di waktu puasa baca Al-Qur'an, dan keduanya itu nanti akan menjadi penolong, pemberi syafaat bagi kita yang melaksanakan puasa dan yang membaca Al-Qur'an itu. Yang berikutnya wa an Abi Umamah qala, dari Abi Umamah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, ya, lalu aku bertanya kepadanya, murni bi amalin yudkhilunil jannata, ya Rasulullah, berikan aku atau perintahkan aku dengan ibadah, dengan amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Qala, Nabi menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la adla lahu. Wajib bagi kamu atau hendaklah bagi kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Ya. Tsumma ataituhu tsaniyah. Kemudian pada masa berikutnya aku datang lagi untuk yang kedua kalinya. Faqala, dengan pertanyaan yang sama, wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan amal perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Jawaban Nabi masih sama, alaika bisyam, hendaknya kamu melaksanakan puasa. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim wa sahahahu, riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Ya. Jadi pesan Nabi kepada Abu Umamah, ya, bahwa untuk mengamalkan sesuatu yang bisa memasukkannya dia ke dalam surga, ya, itu amalannya tidak ada lain adalah melaksanakan puasa. Ya. Ya memang puasa kalau tidak dilazimkan itu memang berat sekali begitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa, ya, apakah melaksanakan puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14, 15, itu ya sudah ringan. Apalagi kalau sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa Daud gitu misalnya, ya. Nah, itu semakin nyaman, ya. Lebih-lebih, ya, penelitian di dunia internasional dalam bidang kesehatan udah tidak bisa diganggu gugat lagi akan kehebatan nilai-nilai puasa ini, ya. Orang yang sering menjalani ibadah puasa itu bahasanya itu barang-barang kotor yang ada di dalamnya itu terkuras dengan sendirinya ketika melalui proses berpuasa tadi, ya. Maka kalau kita sering mengeluh sakit, mengeluh apa begitu, saya kira itu jalan yang terbaik adalah melaksanakan puasa. Termasuk penyakit-penyakit yang ditimbulkan atau yang disebabkan oleh virus, ya, itu jalan yang terbaik kata dokter. Yang pertama, jangan makan yang mengandung karbo tinggi. Jangan makan yang mengandung glukosa tinggi, gula, ya. Nah, pilihan daripada makan karbo enggak boleh, makan yang mengandung glukosa enggak boleh, jalan yang terbaik itu adalah melaksanakan puasa, ya. Itu yang menyebabkan virus mati dengan sendirinya, termasuk virus-virus yang sedang berkembang saat ini, ya. Nah, itu hebatnya puasa yang sudah diteliti oleh para ilmuwan yang bukan saja, ya, mereka non muslim hebatnya, ya. Mereka meneliti itu kehebatan puasa. Ya, entah mereka melaksanakan puasa atau tidak, yang penting
ya, kehebatan puasa udah mereka lebih ketahui dahulu dibandingkan dengan kita. Kalau kita mungkin mengamalkannya, kalau mereka mungkin mengetahui keutamaannya, begitu ya. Nah, nggak jadi masalah. Biasanya segala sesuatu yang datang dari Eropa, yang datang dari Barat, begitu, itu kadang-kadang lebih dipercaya, ya, kalau dibandingkan dengan yang ngomong para ustaz, para kiai dan lain sebagainya, ya. Nah, dengan demikian diharapkan apa yang pernah diteliti, ya, di Eropa, di Jepang, ya, nah itu bisa membantu kita untuk lebih mengimani bahwa puasa ini merupakan satu ibadah yang sangat luar biasa besar pahalanya dan faedahnya dalam kehidupan. Yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, la yasumu 'abdun yauman fi sabilillah illa ba'adahullahu bidzalikal yaum an-nara an wajhihi sab'ina kharifan. Ruwahul jamaah illa Aba Daud. Ya, tidak ada seseorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ya, illa ba'adallahu bidzalikal yaum an-nara, kecuali Allah akan menjauhkan melalui hari yang dipuasakannya itu, ya, dari api neraka, an wajhihi, dari dirinya, sab'ina kharifan, sejauh 70 kali musim gugur. Ya, 70 musim gugur kan berarti 70 tahun kalau begitu, ya. Artinya begini, orang yang berpuasa, yang berpuasanya itu karena Allah, apalagi kalau dia berpuasanya katanya di sini fisabilillah. Kalau saya sih memaknai sabilillah itu karena Allahnya, ya. Kalau fisabilillahnya nanti dibilang harus berperang, kita nggak kebagian kalau begitu, ya, jihad gitu misalnya. Saya lebih mengartikan fisabilillah itu yang paling dekat adalah karena ikhlasnya yang tinggi karena Allah, begitu, ya. Nah, puasa dengan keikhlasan yang tinggi karena Allah, satu hari dia berpuasa menjalaninya dengan sebaik-baiknya, maka satu hari dia berpuasa Allah jauhkan orang tersebut dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan, kira-kira begitu. Ini kalau kita mulai hari ini, ya, berjalan nih tanggal 3 Maret gitu nih, ya, misalnya 3 Maret, terus kita berjalan, jalan kaki aja lah gitu, 70 tahun kita jalan tuh sejauh kira-kira berapa ribu kilometer itu kita bisa tempuh, ya. Nah, sehari kita berpuasa, sejauh itu Allah menjauhi diri kita daripada api neraka, ya. Itu baru satu hari. Oh, bagaimana kalau kita berpuasa, ya, puasa 1 bulan kan berarti udah 30 hari, ya. 30 hari kali 70, ya, berarti 2100 untuk bulan Ramadan saja tuh, ya, 2100 tahun Allah kasih rentang yang sangat jauh dari api neraka kepada dirinya. Kalau seandainya kita bisa melaksanakan puasa sunnah lainnya yang penting-penting aja lah, misalnya puasa Arafah, ya, puasa Tasu'a, puasa Asyura, ya, dan masih banyak lagi puasa-puasa penting, atau apalagi kalau bisa puasa Senin Kemis, maka semakin banyak puasa yang kita kerjakan, itu menunjukkan, ya, semakin jauhnya orang tersebut dari masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu ini merupakan satu amalan yang sangat luar biasa, ya, karena dengan tanpa modal yang banyak, kira-kira begitu, ya, dibandingkan kalau kita misalnya berzakat, ya kan harus ada uangnya, kalau begitu harus ada bendanya yang harus kita keluarkan. Kalau kita pergi haji harus ada ongkosnya dan lain sebagainya. Maka puasa ini modalnya adalah kemauan kita untuk melaksanakannya, ya, tanpa harus mengeluarkan dana yang banyak, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya, wa an Sahal bin Sa'd anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad Nabi bersabda, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan,
bahwa sesungguhnya nanti surga itu memiliki pintu ya yang disebut dengan atau yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Ya. Yuqalu yaumal qiyamah ainas saimun. Maka dipanggillah nanti pada hari kiamat di mana orang-orang yang rajin berpuasa. Ya, fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dalikal bab. Apabila orang yang terakhir yang biasa melaksanakan puasa itu sudah masuk, ughliqa dalikal bab, maka tertutuplah atau ditutuplah pintu tersebut. Artinya bahwa Ar-Rayyan, satu pintu surga itu hanya dimasuki khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Ya, pintu surga katanya sih banyak model-modelnya begitu. Salah satunya adalah salah satunya namanya pintunya adalah pintu Ar-Rayyan, yang itu hanya dikhususkan untuk orang yang rajin berpuasa saja. Ya, yang lainnya nggak bisa melalui masuk pintu Ar-Rayyan tersebut. Nah, ini berarti puasa itu memiliki nilai khusus sampai ada pintu khusus bagi orang yang masuk ke dalam surga tersebut melalui jalan pintu Ar-Rayyan ini, ya. Nah, ini kan namanya para bapak sekalian, kalau begitu kita sudah diberikan kunci ini oleh Allah gitu. Udah diberitahukan, ya. Udah diberitahukan mau masuk surga dengan jalan yang bagus itu sudah ada. Mau menghindari neraka dengan jalan yang bagus juga itu ada. Dan itu bisa didapati dengan sekaligus melaksanakan berpuasa. Ya. Ketika kita berpuasa ikhlas karena Allah, 1 hari 70 tahun kita jauh dari neraka. Ya. Lalu kalau udah begitu bukan berarti sudah dapat dipastikan kita kemungkinan besarnya selamat, karena udah 70 tahun kan udah jauh sekali. Dan saya berkeyakinan kalau kita umur kita sekarang ya 60 tahunan lebih lah, kita sama-sama ratakan begitu. Kurangi usia balik kita misalnya ya 15 tahun ya. Maka hampir 45 kali Ramadan sudah kita lewati. Ya. 45 kali Ramadan sudah kita lewati. Anggaplah dari 45 Ramadan itu mungkin ya kita bagi 2 ya. Yang betul-betul kita ikhlas kerjakan gitu fisabilillahnya, anggaplah 25 Ramadan gitu kira-kira. Nah, 25 Ramadan itu kalau kita kalikan 30 ya, itu kan udah 750 hari puasa kalau begitu ya. 750 hari puasa kita kalikan lagi 70 lagi, berapa ratus tahun jauhnya kita dari neraka gitu ya. Itu pertanda bahwa kita jauh lebih dekat ke surga daripada ke neraka. Itu begitu. Nah, kemungkinan berikutnya setelah itu kita juga mempunyai jalan pintu khusus untuk memasuki surganya Allah itu melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, maka kalau begitu kita jangan sampai ya menyia-nyiakan puasa dan jangan mengenteng-entengkan nilai puasa ini, karena memang sangat luar biasa nilai puasa tersebut ya. Baik. Sekarang hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma. Ya. Jadi kalau sudah 3 sumber dalil di dalam agama Islam menetapkan satu ibadah itu wajib, maka sudah tidak dapat lagi ditolak. Ya, wajib dikerjakan, dan yang mengingkarinya itu dinyatakan kafir, murtad dari ajaran agama Islam. Ayat Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, ijma ulamanya menetapkan ada. Lalu kemudian ada orang yang tidak mau berpuasa dengan tanpa ada uzur, ya, maka sangat dimungkinkan dia dihukumi kafir dari ajaran agama Islam. Walaupun mungkin
ya kelihatannya dia berpakaian Islami, ya ngomongnya mungkin ngomong yang bagus-bagus kali begitu, tapi dia nggak mau melaksanakan puasa, maka di hadapan Allah orang tersebut sudah dinyatakan kafir. Kenapa sih sampai sebegitu jauhnya? Ya, itu paling tidak sudah tidak ada dua ketaatan, ya, tidak ada dua ketaatan yang dilawannya. Ya, yang dilawannya yaitu apa? Ati Allah, taat kepada Allah. Allah udah bilang puasa wajib, ternyata dia nggak mau taat. Nabi bilang puasa wajib, ya ternyata dia juga nggak mau puasa. Berarti perintah Allah, perintah Rasul sudah dilawan semua-muanya. Kalau udah perintah Allah dan perintah Rasul sudah dilawan oleh orang ini, apa yang kalau begitu dia harapkan lagi? Ya, tidak ada lagi yang perlu diimani oleh orang tersebut. Allah saja sudah diberani lawan, Rasulullah saja sudah diberani lawan, maka tidak ada lagi sesuatu yang luar biasa, ya. Tidak ada lagi nilai iman pada diri orang tersebut. Mana ayat sebagai dalil? Insyaallah sudah kita hafal semua ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang lain mengatakan syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya. Jadi para bapak sekalian, sebenarnya dalil yang paling kuat untuk mewajibkan seorang itu puasa itu ayat yang keduanya, ya. Kalau ayat yang pertama itu pada waktu ayat itu turun, itu masih ada orang yang tidak berpuasa pada waktu itu, ya. Nanti yang mau puasa boleh puasa, yang tidak puasa boleh bayar fidyah, ya. Nah, mulai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, kemudian faman syahida minkum syahra falyasum, ayat ini sudah memastikan secara qat'i, bahasanya begitu, tidak boleh lagi diubah bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau ayat yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu orang masih boleh milih pada waktu itu, yang sanggup puasa. Yang sanggup puasa tapi ogah puasa bayar fidyah pada waktu itu masih boleh, ya. Nah, ketika turun ayat syahrul Ramadan sampai falyasumhu, mah tidak ada pilihan lain kecuali orang wajib berpuasa. Dalil sunnah mana? Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait. Ya, Islam dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama bersaksi bahwa Tuhan itu hanyalah Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan pergi haji. Nah, ini menjadi dasar untuk ya puasa di bulan Ramadan berdasarkan sunnah. Hadis yang lainnya sebagai dasar dalil, ya, bahwa anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Qala syahru Ramadan. Qala hal alayya ghairuh? Qala la illa an tatawwa'a. Ya, dari hadis Talhah bin Ubaidillah mengatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan saya, ya, puasa apa yang Allah wajibkan? Ya, puasa apa yang Allah wajibkan? Jawab Nabi, syahrul Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Laki-laki itu bertanya lagi, masih ada lagi selain Ramadan? La, tidak ada yang wajib lagi. Ya, jadi puasa yang wajib hanya di bulan Ramadan saja. Illa anta tawwa'a, kecuali kalau Anda mau melaksanakan puasa sunnah. Nah, itu. Yang ketiga sebagai dalil daripada ijma', wa ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Dan telah bersepakat, telah melaksanakan ijma' umat, ya, umat Islam atas wajibnya puasa bulan Ramadan, wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bid darurah. Ya, bahwa ia merupakan
salah satu rukun Islam yang diketahui ya dari agama dengan cara yang gamblang, ya. Artinya nggak perlu dalil-dalil yang kuat-kuat banget. Orang nggak perlu pinter-pinter banget untuk mencari kewajiban berpuasa, ya. Boleh dikatakan orangnya mungkin pernah membaca 1 ayat 2 ayat tentang puasa, 1 hadis 2 hadis tentang puasa, cukup dia melaksanakan, ya, menjalani puasa. Enggak perlu ada dalil-dalil yang berat-berat. Wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam. Dan bahwa disepakati orang yang mengingkari kewajiban puasa dinyatakan kafir, keluar daripada agama Islam. Tadi itu karena ketidakadaatannya kepada Allah dan Rasul. Wa kanat fardiyatuhu yaumal itsnain lilailataini khalata min Sya'ban. Diwajibkan penetapannya oleh Allah itu pada hari Senin, ya, 2 malam lewat daripada bulan Sya'ban. Jadi kira-kira tanggal 2 bulan Sya'ban, nah itu diwajibkan oleh Allah pada masa itu minasanati saniyati minal hijrah, pada tahun kedua hijrah. Jadi bulan Sya'ban tahun kedua Nabi berada di Madinah, maka di saat itu umat Islam baru punya kewajiban untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Artinya selama umat Islam berada di Mekah pada waktu itu tidak ada kewajiban puasa Ramadan, ya, tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Baru ada kewajibannya itu tahun kedua hijrah. Ayatnya, kewajiban ayatnya itu turun, ya, malam kedua, ya, setelah bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Nah, baru nanti di akhir bulan Sya'ban Nabi berpidato tuh, wahai kaum muslimin, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, gitu, ya. Nah, Nabi berpidato mengawali puasa Ramadan. Nah, besoknya atau beberapa harinya mereka melaksanakan puasa di bulan Ramadan.